Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPG dalam jabatan 2022 berdasarkan kisi-kisi soal Kemendikbud, yaitu tentang tes penilaian evaluasi pembelajaran PJOK dan PTK. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk belajar bersama. Baik, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut A. Penilaian, B. Evaluasi, C. Tes, D. Kuis, E. Penelitian. Baik, jawabannya C, yaitu tes. Baik Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa tes merupakan suatu alat atau instrumen yang digunakan oleh guru ya tentunya untuk mengukur beberapa performa dan untuk mengumpulkan data atau informasi. Nah, sebuah tes haruslah valid dan terpercaya. Selanjutnya ada pengukuran, kemudian evaluasi dan penilaian. Nah, keempat ini yaitu tes, pengukuran, evaluasi, dan penilaian semuanya saling keterkaitan. Jadi untuk menentukan pengukuran itu dihasilkan dari tes yang valid, kemudian evaluasi, setelah itu penilaian. Maka ini disebut dengan skema penilaian. Berikutnya soal nomor 2. Menyediakan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian dalam proses pembelajaran sehingga dapat diambil keputusan mengenai tindak lanjut apa yang harus dilakukan terhadap peserta didik. Ini merupakan pernyataan dari A. Tujuan penilaian, B. Tujuan pengukuran, C. Tujuan tes, D. Tujuan evaluasi, E. Tujuan kebugaran. Baik, jawabannya C, yaitu tujuan tes. Selanjutnya soal nomor 3. Untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan merupakan A. Jenis pengukuran, B. Manfaat pengukuran, C. Jenis penilaian, D. Manfaat penilaian, E. Semua jawaban benar. Baik, jawabannya B, yaitu manfaat pengukuran. Soal nomor 4. Proses pengukuran dan penilaian merupakan dua kegiatan yang berbeda dalam hal berikut, kecuali A. Skala pengukuran data yang dikumpulkan, B. Tindak lanjut dari proses, C. Ruang lingkup proses, D. Langkah pelaksanaan kegiatan, E. Prosedur perlakuan. Baik, jawabannya C. Ruang lingkup proses. Soal nomor 5. Tes dan pengukuran yang digunakan oleh seorang guru PJOK ya, untuk mengetahui kecepatan lari peserta didik sekolah menengah pertama atau SMP dengan menggunakan A. Lari cepat 60 meter, B. Lari cepat 70 meter, C. Lari cepat 80 meter, D. Lari cepat 90 meter, E. Lari cepat 100 meter. Baik, jawabannya A, yaitu lari cepat 60 meter. Mari kita perhatikan pada tabel instrumen tes untuk usia 13-15 tahun. Karena jika dirata-ratakan usia SMP itu antara 13-15 tahun. Nah, untuk putra yaitu lari cepat 60 meter dan untuk putri lari cepat 60 meter. Soal nomor 6. Seorang guru PJOK yang ingin mengetahui kemampuan daya ledak otot tungkai siswanya atau peserta didik, maka guru harus melakukan tes dengan A. Lari cepat 50 meter, B. Lari cepat 60 meter, C. Lari 12 menit, D. Vertikal jam, E. Push up. Baik, jawabannya B.
yaitu lari cepat 60 meter. Jadi ini untuk mengukur kemampuan daya ledak otot tungkai, itu dengan cara lari cepat 60 meter untuk usia SMP ya, masih nyambung dengan nomor 5. Berikutnya soal nomor 7. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus menguasai beberapa pengetahuan terkait dengan penilaian pendidikan. Penilaian sendiri merupakan faktor terpenting dalam pendidikan itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, apa definisi dari penilaian itu sendiri? A. Penilaian adalah proses yang dilakukan struktur dan sistematis terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. B. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik kinerja secara individu maupun dalam kegiatan kelompok. C. Penilaian merupakan suatu tindakan dalam pembelajaran. D. Penilaian adalah taraf ukur keberhasilan siswa. E. Penilaian merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang individu maupun objek tertentu. Baik, jawabannya B, yaitu penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik kinerja secara individu maupun dalam kegiatan kelompok. Lanjut ke soal nomor 8. Terdapat beberapa perbedaan evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran PJOK. Adapun ciri dari evaluasi formatif adalah A. Tujuannya untuk menilai pada akhir unit, catur bulan, semester atau suatu kursus. B. Penekanan pada kategori perilaku yang lebih luas atau kombinasi dari beberapa perilaku spesifik. C. Diberikan secara periodik untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan untuk memberi umpan balik atau feedback guna penyempurnaan program pembelajaran. D. Waktu pelaksanaan pada akhir unit, semester, atau catur bulan. E. Penekanan pada perilaku tertentu sebagaimana tertera dalam TIK dan diajarkan dalam PBM. Baik, jawabannya C. Evaluasi formatif ini diberikan secara periodik untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dan untuk memberi umpan balik atau feedback guna penyempurnaan program pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan pada tabel berikut. Di sini terdapat perbedaan penilaian atau evaluasi formatif dan sumatif. Nah, untuk penilaian formatif yaitu dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk penilaian sumatif biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran seperti UAS ya, ujian akhir sekolah. Nah, jadi intinya pada penilaian formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai atau memahami terhadap materi yang sudah diberikan. Soal nomor 9. Penilaian acuan patokan atau PAP merupakan pendekatan evaluasi yang dilakukan dengan cara A. Membandingkan proses dan hasil belajar siswa dengan suatu patokan atau kriteria tertentu yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya. B. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan skor siswa dengan rata skor kelompoknya. C. Menekankan pada kategori perilaku yang lebih luas atau kombinasi dari beberapa perilaku spesifik. D. Menekankan pada perilaku tertentu sebagaimana tertera dalam TIK dan diajarkan dalam PBM. E. Sebuah proses atau rangkaian penentuan nilai yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tujuan pendidikan dan proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, jawabannya A, yaitu membandingkan proses dan hasil belajar siswa dengan suatu patokan atau kriteria tertentu yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya. Soal nomor 10. Penilaian acuan norma atau PAN merupakan pendekatan evaluasi yang dilakukan dengan cara
A. Membandingkan proses dan hasil belajar siswa dengan suatu patokan atau kriteria tertentu yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya. B. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan skor siswa dengan rata skor kelompoknya. C. Menekankan pada kategori perilaku yang lebih luas atau kombinasi dari beberapa perilaku spesifik. D. Menekankan pada perilaku tertentu sebagai tertera dalam TIK dan diajarkan dalam PBM. E. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan skor siswa dengan rata skor seluruh kelas. Baik, jawabannya B. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan skor siswa dengan rata skor kelompoknya. Soal nomor 11. Ada 6 orang siswa kelas 8 SMP yang mempunyai kesulitan belajar yang sama dalam penguasaan teknik passing bola voli. Setelah mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh 6 siswa tersebut, ternyata guru dapat informasi atau masukan bahwa mereka termasuk A. Anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. B. Anak yang mengalami kesulitan belajar sedang. C. Anak yang mengalami kesulitan belajar tinggi. D. Anak yang tidak mengalami kesulitan belajar. E. Anak yang normal. Baik, jawabannya B. Anak yang mengalami kesulitan belajar sedang. Nomor 12. Berdasarkan kasus soal nomor 17 di atas, maka tindakan yang dilakukan guru adalah A. Guru membimbing mereka secara bersama-sama dengan menggunakan metode ceramah. B. Guru membimbing mereka secara bersama-sama dengan menggunakan metode diskusi. C. Guru membimbing mereka secara bersama-sama dengan menggunakan metode latihan. D. Guru membimbing mereka secara bersama-sama dengan menggunakan metode demonstrasi. E. Guru membimbing mereka secara bersama-sama dengan menggunakan metode bermain. Baik, jawabannya C, yaitu guru membimbing mereka secara bersama-sama dengan menggunakan metode latihan. Karena ini kekurangan peserta didik yang 6 orang itu, yaitu pada penguasaan materi passing dalam permainan bola voli. Maka harus dibimbing oleh guru secara bersama-sama dengan menggunakan metode latihan passing. Soal nomor 13. Di kelas 7 SMP, terdapat 5 orang siswa yang melampaui nilai di atas KKM. Maka guru harus melakukan program pengayaan dengan melakukan kegiatan. A. 5 orang siswa tersebut diberikan tugas tambahan. B. 5 orang siswa tersebut belajar mandiri tentang sesuatu yang diminati. C. 5 orang siswa tersebut belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. D. 5 orang siswa tersebut diberikan tugas untuk membimbing siswa lain yang tidak mencapai KKM. E. 5 orang siswa tersebut belajar seperti biasa. Baik, jawabannya B. 5 orang siswa tersebut belajar mandiri tentang sesuatu yang diminati. Soal nomor 14. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan dalam pembelajaran PJOK adalah A. Menugaskan siswa untuk terus mempertahankan teknik yang dikuasainya. B. Menugaskan siswa untuk latihan mandiri di rumah. C. Menugaskan siswa untuk melakukan diskusi kelompok. D. Menugaskan siswa untuk membantu guru dalam membantu siswa lain yang kurang mampu. E. Menugaskan siswa untuk melaporkan hasil kemajuan belajarnya. Baik, jawabannya D. Menugaskan siswa untuk membantu guru untuk membantu siswa lain yang kurang mampu. Lanjut ke soal nomor 15. Dalam menyusun laporan PTK, masalah penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah. B. Perumusan masalah. C. Pendahuluan. D. Kesimpulan. E. Tinjauan teoritis. Jawabannya C. Bagian pendahuluan. Soal nomor 16.
Berikut adalah aspek dibahas dalam bab kajian pustaka. Salah satu hal yang tidak sesuai sebagai aspek kajian pustaka adalah A. Teori-teori yang relevan, B. Kerangka berpikir, C. Metodologi, D. Pertanyaan penelitian atau hipotesis, E. Penjabaran identifikasi. Jawabannya C. Metodologi. Soal nomor 17. Secara spesifik, laporan PTK memuat tentang A. Temuan penelitian, B. Kesimpulan hasil penelitian, C. Rekomendasi, D. Saran-saran perbaikan pembelajaran, E. Rekomendasi penelitian. Baik, jawabannya D. Saran-saran perbaikan pembelajaran. Berikutnya soal nomor 18. Yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah A. Penelitian yang dilakukan guru di sekolah, B. Prosedur penelitian yang harus dipatuhi guru pada saat melakukan penelitian, C. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya, D. Rencana kegiatan penelitian yang diusulkan guru, E. Informasi dari pihak sekolah agar dilaksanakan PTK oleh guru. Baik, jawabannya C. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Soal nomor 19. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya, B. Merevisi pedoman observasi, C. Menyusun proposal PTK, D. Menentukan metode yang akan digunakan, E. Menyusun instrumen. Baik, jawabannya A, yaitu menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Soal nomor 20. Berikut adalah teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data, kecuali A. Wawancara terstruktur, B. Wawancara langsung, C. Studi dokumen kelas, D. Pengisian kuesioner, E. Survei. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya. Seperti biasa, nomor 20 itu adalah bonus. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pembahasan soal PPG berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.